Ini seandainya loh ya, ada manusia yang diberi umur Allah 70 tahun misalnya, kelihatannya kan lama 70 tahun. Tetapi mohon 70 tahun itu dijadikan hari. Berapa hari saudara 70 tahun itu? Ternyata 70 tahun kalau dijadikan hari hanyalah kira-kira 25.200 hari. Apakah 25.000 hari lebih sedikit ini termasuk waktu yang panjang? Sangat pendek saudara. Bandingkan dengan usia bintang, ya Allah. Bintang itu usianya sampai jutaan miliaran tahun. Bandingkan 25.000 hari dengan bumi yang kita pijak. Umur bumi nggak tahu kita saudara. Bisa jadi miliaran tahun, jutaan tahun. Lah manusia hanyalah kira-kira 25.000 hari, lebih kurang ya segitu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maaf, mungkin ada saudara kita yang usianya sudah 30 tahun. Misalnya loh ya, nanti misalkan Allah itu mengambil, sekali lagi misalnya loh Pak, misalkan nanti Allah mengambil saat usia 70 tahun, kok sekarang sudah 30 tahun, berarti sisanya ya tinggal 40 tahun. Kelihatannya 40 tahun itu lama, tetapi 40 tahun itu Pak, jika kita jadikan hari, hanyalah kira-kira 14.400 hari. Ya Allah. Mungkin ada yang sekarang usianya 50 tahun. Jika nanti misalnya Allah mengambil saat umur 70 tahun, berarti tinggal sisa 20 tahun. 20 tahun dijadikan hari, hanyalah 7.200 hari. 10 tahun kira-kira 3.600 hari. 5 tahun kira-kira 1.800 hari. 1 hari kira-kira 1.440 menit. Itulah yang kita punya saudara. Itulah kekayaan kita. Sehari 2 hari hilang gak terasa. Ini 2013, nanti 2014, 360 hari hilang entah kemana saudara. Oleh karena itu, dengan melihat umur yang pendek ini, yang terbaik, mari kita berlari menuju ke Allah. Mari kita laksanakan perintah Allah. Kita jauhi maksiat. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayolah di malam hari sejenak kita melihat bintang dan gemintang. Kita buka buku-buku tentang antariksa. Ternyata 1 bintang mengelilingi galaksi dibutuhkan waktu kira-kira 225 juta tahun. Lah usia manusia, aduh ya Allah, hanyalah kira-kira 25.000 hari, bisa nambah, bisa kurang saudara. Hanyalah kira-kira 25.000 hari, bisa nambah, bisa kurang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita masih menganggap bahwasanya umur manusia itu panjang, sejenak Pak kita melihat pohon. Pohon itu ada yang usianya hingga 300 tahun. Bahkan ada yang usianya hingga 3.000 tahun. Manusia, ya Allah, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bisa lebih, bisa kurang. 200 tahun, saya belum pernah menjumpai saudara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu pun kadang-kadang umur manusia yang pendek dicuri setan. Sudah pendek dicuri oleh setan. Ya Allah.
Maksudnya bagaimana, Pak? Umur yang kita gunakan untuk bermaksiat itu bukan umur kita, tetapi umurnya setan. Umur yang kita gunakan untuk sesuatu yang nggak berharga, nggak bernilai, sehingga melalaikan kewajiban sampai meninggalkan sholat, nggak ngaji, nggak mencari ilmu. Itu hakikatnya bukan umur kita, tetapi umurnya setan. Ya Allah. Oleh karena itu saudara, dengan kita merenungi umur yang begitu pendek, yang terbaik ayo kita menyusun langkah. Kira-kira umur yang pendek ini kita gunakan untuk apa? Ya. Oh iya ya, umur saya pendek. Berarti saya harus menyusun prioritas mana yang harus didahulukan. Loh, ngoten nggih Bu nggih? Harus. Kenapa? Kalau kita nggak punya prioritas, ya Allah, umur habis. Kadang-kadang hanya untuk sesuatu yang tidak bernilai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, malam Jumat atau malam Senin, mari kita merenung. Kira-kira kehidupan yang pendek ini, apa ya yang perlu saya lakukan? Mungkin yang nomor satu, oh iya, saya harus mencari ilmu. Saya harus mendatangi pengajian. Saya harus membeli buku-buku Islam untuk meluaskan hati, membesarkan jiwa, bekal di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah. Mungkin yang kedua prioritas kita, saya akan mendatangi masjid. Saya akan sering di dalam masjid. Dan kalau bisa, saya akan iktikaf di masjid, sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Umur pendek. Nanti kalau sudah meninggal dunia, nggak sempat lagi ke masjid. Alhamdulillah. Mungkin prioritas yang ketiga, oh iya, saya akan rajin membantu orang lain. Kenapa? Membantu orang lain itu seperti menghibur diri. Membantu orang lain itu banyak pahalanya. Dan insya Allah membantu orang lain akan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai Allah. Baik, prioritas ketiga, saya akan membantu orang lain. Sip, alhamdulillah. Mungkin yang keempat, kita tulis Pak di dalam agenda kehidupan kita. Yang keempat, saya akan sering bergurau dengan keluarga. Saya akan sering bergurau dengan anak dan istri. Kenapa? Dengan saya bergurau, dengan hati saya dekat dengan mereka, maka energi saya akan semakin kuat. Saya happy, kerja happy, sehingga ibadah akan menjadi happy, ibadah akan menjadi bersemangat. Alhamdulillah. Mungkin prioritas yang kelima, kita tulis Pak. Oh iya, dalam kehidupan ini saya akan mencari sahabat. Kenapa? Sahabat ini nanti akan menguatkan agama saya. Sahabat ini nanti akan membantu saya untuk mencari akhirat. Dan sahabat ini nanti akan mengingatkan saya jika saya berbuat dosa. Loh, ngoten Bu. Alhamdulillah. Lagi kita tulis dalam agenda kehidupan ini. Misalnya loh ya, yang keenam atau yang ketujuh, saya akan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Misalnya ya Bu, kenapa? Saya akan berpikir kira-kira sudah berapa dosa yang sudah saya lakukan. Kira-kira sholat saya sudah benar atau belum. Kira-kira waktu saya ini sudah efektif atau belum untuk mencari akhirat. Kira-kira besok bagaimana nasib saya. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, insya Allah kita akan bisa menyusun agenda-agenda kehidupan dengan lebih baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena umur begitu pendek, sedangkan agenda-agenda kehidupan ini begitu banyak, mari kita susun mana yang paling penting, mana yang benar-benar bisa memberi manfaat dunia dan akhirat. Kita susun, kemudian kita laksanakan hari demi hari. Insya Allah kitalah termasuk orang-orang yang bahagia.
walaupun di dunia umur hanya singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.